Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Agung Perdana dari kelas D2 ingin mempresentasikan tugas utilitas saya yang berjudul Cooling Tower dan Unit Penyedia Udara Bertekanan. Cooling Tower, pengertiannya yaitu adalah cooling tower didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang berfungsi mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Fungsinya yaitu berfungsi sebagai sistem pendinginan mesin yang berproduksi seperti pembangkit listrik, kilang minyak, dan lain-lain. Prinsip kerja dari cooling tower adalah yaitu dengan pelepasan kalor dan perpindahan kalor. Perpindahan kalor pada cooling tower berlangsung dari air ke udara. Cooling tower menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan dengan udara yang bergerak dan kemudian dibuang di atmosfer, sehingga air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Air dari bak atau basin dipompa menuju heater untuk dipanaskan dan dialirkan ke cooling tower. Air panas yang keluar tersebut secara langsung melakukan kontak dengan udara sekitar yang bergerak secara paksa karena pengaruh fan atau blower yang terpasang pada bagian atas cooling tower, lalu mengalir jatuh ke bahan pengisi. Sistem ini sangat efektif dalam proses pendinginan air karena suhu kondensasinya sangat rendah mendekati suhu wet bulb udara. Air yang sudah mengalami penurunan suhu ditampung ke dalam bak atau basin. Pada cooling tower juga dipasang katup make up water untuk menambah kapasitas air pendingin jika terjadi kehilangan air ketika proses evaporatif cooling terjadi secara berlangsung. Adapun jenis-jenis cooling tower yaitu yang pertama adalah mechanical cooling tower, di mana ini berfungsi untuk pendinginan air yang dibantu oleh kipas atau fan yang terletak di atas tower. Udara panas yang menguap dalam cooling tower akan dihisap oleh kipas atau fan dan akan dikeluarkan ke atas. Yang kedua adalah natural cooling tower. Jenis ini hanya mengandalkan prinsip sirkulasi udara di mana massa jenis uap panas akan lebih ringan dibanding dengan air sehingga uap panas akan sendirinya naik ke atas dan keluar. Berikutnya yang ketiga yaitu counter atau berlawanan. Dan ini berdasarkan aliran udara pada cooling tower. Yang pertama itu aliran udara dan air berlawanan yaitu dingin akan jatuh ke bawah sementara uap panas akan dihisap ke atas oleh kipas dan dikeluarkan ke atmosfer. Yang kedua adalah cross flow atau bersilangan. Aliran udara dan bersilangan yaitu udara dialirkan dari samping cooling tower dan ditarik ke atas dengan kipas. Sementara itu air dingin akan jatuh ke bawah. Yang kedua yaitu akan saya jelaskan yaitu tentang unit penyedia udara bertekanan. Pengertian unit penyedia udara bertekanan adalah salah satu cara untuk mengkonversi energi dengan cara memanfaatkan udara sekitar untuk berbagai keperluan manusia. Fungsinya dari udara bertekanan ini adalah sebagian besar digunakan untuk udara instrumentasi, yaitu pada industri yang sudah menerapkan otomatisasi dengan menggunakan peralatan pneumatik. Prinsip kerjanya yaitu di mana udara yang dihisap oleh kompresor disimpan dan dimanfaatkan dalam tangki udara. Keluaran tangki udara dihubungkan ke saluran pembuangan air dan akumulator udara. Keluaran akumulator udara ada yang dihubungkan untuk pemakaian pneumatik, dipasang air service unit sebelum udara didistribusikan ke komponen-komponen pneumatik yang lainnya. Adapun bagian-bagian kompresor yang pertama adalah tangki udara. Tangki ini berfungsi sebagai pendingin dan digunakan untuk penyedia kapasitas lonjakan atau surge untuk memenuhi kebutuhan proses puncak meminimalkan perubahan tekanan sistem selama periode permintaan puncak. Yang kedua yaitu air service unit. Air service unit ini terbagi jadi 4 yaitu di mana yang pertama adalah pengering, berfungsi untuk menghilangkan uap air. Yang kedua adalah filter di mana ini berfungsi menghilangkan uap oil dan partikulat.
Yang ketiga adalah pengatur tekanan, di mana ini berfungsi untuk mengurangi tekanan udara sampai ke batas yang ditetapkan untuk penggunaan akhir. Yang keempat adalah manometer. Manometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara yang tertutup. Yang ketiga adalah air pressure reservoir. Alat ini berfungsi untuk menyimpan udara, dan tangki ini memiliki fungsi kompresi udara dan tekanan udara sebagai sumber stabilisasi. Yang keempat adalah pipa distribusi. Pipa distribusi berfungsi untuk menghubungkan antar komponen-komponen pneumatik dan mendistribusikan udara ke titik penggunaan pada tekanan dan kecepatan alir yang ditetapkan tanpa penurunan kualitas. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.